Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohayati, NPM 195101048. Saya dari kelas G semester 2, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, mata kuliah Tafsir Ayat Ekonomi. Saya di sini akan membacakan tafsir ayat Quran Surat Al-Maidah ayat 1 serta kaitannya dengan ekonomi, yaitu untuk memenuhi tugas UAS. Dan sebelumnya saya akan membacakan ayat beserta artinya terlebih dahulu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. Ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqud. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghairu muhillis soidi wa antum hurun. Innallaha yahkumu ma yurid. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, haji atau umrah. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya Quran Surat Al-Maidah ayat 1. Surat Al-Maidah ayat pertama ini tidak memiliki asbabun nuzul. Namun secara keseluruhan Surat Al-Maidah ini merupakan surat Madaniyah, yaitu surat yang turun setelah hijrah Nabi Muhammad SAW. Surat Al-Maidah merupakan surat yang terakhir diturunkan kepada Nabi. Hal ini disampaikan beliau dalam khutbahnya ketika wukuf di Arafah, yang pada saat itu Nabi menerima wahyu yang terakhir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ayat yang ketiga dari surat Al-Maidah. Baiklah, saya akan menyampaikan bagaimana tafsir mufrodat Quran Surat Al-Maidah ayat 1 serta kaitannya dengan ekonomi. Surat Al-Maidah ayat 1 di atas memiliki beberapa penafsiran dari para ulama ahli tafsir yang tertuang di dalam kitab-kitab mereka. Dalam pembahasan ini akan dicantumkan tafsir-tafsir ayat 1 surat Al-Maidah yang dikutip dari beberapa kitab para ulama ahli tafsir. Tafsir ayat di atas sebagai berikut. Yang pertama, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, yaitu maksudnya menunjukkan akan keumuman lafaz. Yang kedua, aufu bil uqud, penuhilah akad-akad itu. Maksudnya adalah penuhilah akad Allah atasmu dan akad sesama kamu. Artinya yaitu seperti akad jual beli dan sebagainya. Yang ketiga, uhillat lakum bahimatul an'am, dihalalkan bagimu binatang ternak, yaitu dalam artian hewan unta, sapi, dan kambing bisa dimakan setelah disembelih. Yang keempat, illa ma yutla alaikum, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Artinya, kecuali apa-apa yang akan datang atasmu tentang yang diharamkan. Yang dimaksud dengan demikian adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, diharamkan bagimu, yaitu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas. Yang kelima, ghairu muhillis soidi wa antum hurum, yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Yang dimaksud dengan an'am ialah binatang ternak yang pada umumnya jinak seperti unta, sapi, dan kambing. Juga binatang yang pada umumnya liar seperti kijang, banteng, dan keledai atau kuda zebra. Maka hal-hal yang tersebut di atas dikecualikan dari binatang ternak yang jinak, dan dikecualikan dari jenis yang liar ialah haram memburunya di saat ihram. Artinya, sebagaimana telah kami halalkan binatang ternak pada saat keadaan apapun, maka diharamkan berburu pada saat keadaan ihram. Sesungguhnya Allah telah menetapkan hukum dengan ini. Yang keenam, innallaha yahkumu ma yurid, sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya. Artinya, maka hukum-hukum yang bersumber dari Allah adalah atas kehendaknya, maka jangan bantah atasnya. Sekian penjelasan tafsir ayat Quran Surat Al-Maidah ayat 1. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.